perkenalkan nama saya Jilan Azahra Salsabila. Nggih. Kalau boleh tahu nama masnya siapa ya? Nama saya Dev Yosatiranda Bongga. Biasanya dipanggil Dev. Itu sih. Dari organisasi mana ya kak? Dari UKM Graha Cinema. Tapi kalau di sini Karang Taruna. Untuk jabatan di organisasi ini sebagai apa kak UKM? Kalau saya sebagai ketua umum gitu di Graha Cinema. Udah menjabat berapa lama? Kalau jadi ketua umum sudah setahun, mulai tahun 2022 awal kemarin sampai sekarang. Tujuan didirikannya UKM ini apa ya kak? Sebenarnya ini tuh kalau lihat dari founder ya, sebenarnya cuman buat main-main aja, ingin mewadahi teman-teman waktu itu ilmu komunikasi yang pengen bikin film. Terus dari cuman kumpul-kumpul, cuman main-main, akhirnya terbentuklah sebuah komunitas yang namanya Graha Cinema. Terus di tahun 2016 Graha Cinema disahkan jadi UKM di tanggal 20 Oktober. Untuk keunggulan UKM Graha Cinema ini dibanding UKM lain apa? Kalau keunggulan sih di antara UKM lain yang bikin videonya paling bagus ya kita. Jadi karena emang bergerak dalam bidang videografer, gak cuma film, tapi semua hal yang di bidang video, mau video pendek, video panjang, video apapun itu kami bisa mengusahakan untuk dibuat. Kemudian ada divisi apa saja yang ada di UKM ini? Graha Cinema. Iya. Oke, kalau divisi itu ada 5. Jadi ada sutradara talent, scriptwriter, kameramen, editing, sama artistik. Jadi ada 5 divisi. Tapi kalau untuk kepengurusannya ada beberapa departemen seperti departemen produksi, departemen eksebisi, departemen PSDM, dan departemen kesekretariatan, sama departemen humas. Itu tugasnya apa aja kak? Kalau untuk yang departemen itu, yang departemen produksi udah pasti mereka untuk produksi. Semua hal yang tentang berproduksi itu lewat mereka dulu. Terus kalau eksebisi itu mereka sebagai wadah untuk mendistribusikan. Jadi film yang telah dibuat sama anak-anak itu didistribusikannya melalui eksebisi. Terus ada humas ya untuk kegiatan kehumasan internal atau eksternal. PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, dia fokusnya mengembangkan sumber daya manusia, bikin workshop dan juga kegiatan yang seenggaknya meningkatkan kemampuan dari anggota. Terus kesekretariatan ibaratnya dia yang mengurusi seluruh seluruh barang di sekret. Terus kalau untuk divisinya sendiri ya itu mungkin bisa dicari di Google ya, karena divisi tersebut secara umum pasti udah banyak penjelasan di internet gitu. Ada kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan di UKM Graha Cinema? Oke, di Graha Cinema sendiri itu ada banyak proker dalam 1 tahun. Mulai dari proker yang wajib, itu yang kita udah rapatkan, itu udah pasti berjalan, seperti apresiasi sineas, terus sinemor, terus ada juga produksi, ada juga upgrading skill, ada juga pembinaan, sama diklat. Ya seperti pada umumnya lah, kalau di kebanyakan UKM pasti punya masing-masing prokernya gitu sih. Kalau untuk mendaftar di UKM ini caranya gimana kak? Ya ketika kita buka pendaftaran, kita langsung aja ajukan pendaftaran itu, ngambil formulir, mengisi formulir, ikut tahap-tahapannya, dan itu sih simple sebenarnya. Apa untuk mendaftar UKM ini harus punya skill editing atau? Enggak ya, jadi saya sendiri ini sebuah contoh bahwa skill editing itu enggak diwajibkan di Graha Cinema. Asal kamu punya kemauan dalam bidang sinematografi, terus kreatif, itu pasti
kita bisa berkembang bareng gitu loh. Jadi bukan hanya yang editor aja yang diterima, tapi semua aspek itu kan ada 5 toh, sutradara talent, terus scriptwriter, kameramen, editing, sama artistik itu punya porsinya masing-masing. Jadi nggak harus semua anggota Graha Cinema wajib bisa editing gitu sih. Kalau untuk mendaftarnya apa dikenakan biaya? Kalau untuk daftarnya enggak, cuman ada rangkaian kegiatan kan, rangkaian kegiatan kayak pembinaan, diklat itu pasti ada biayanya. Tapi kalau pembinaan ini lebih sifatnya ke bikin film. Kalau di diklat ini kan kita biasanya di diklat sinema ini kita keluar, bukan di kampus tapi di entah itu di alam atau di tempat yang proper lah untuk produksi. Jadi dikenakan biaya dari diklat itu, juga nanti mereka diwajibkan untuk membuat film yang pasti memakan biaya juga untuk apa ya, bisa dibilang penyewaan alat, pencarian kostum dan juga make up dan lain-lain itu pasti dikenakan biaya sih gitu. Udah itu tuh.